Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi. Ke-2208 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai ayat 7. Di bawah perikop Allah adalah satu-satunya penebus. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku, dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini, memang kalau kita membaca secara utuh, kita dapat melihat bahwa ini adalah janji Tuhan kepada umat Tuhan bangsa Israel. Amin. Dan kalau kita melihat konteks sekarang ini, firman Tuhan ini bicara kepada kita semua, gereja Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mencatat di sini yang pertama, firman Tuhan ini mau memberikan kepada kita satu peneguhan bahwa yang kita sembah itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Amin. Tuhan yang sama yang menciptakan dan membentuk saudara dan saya. Amin. Perhatikan ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ada sampai sekarang ini, kita hidup di dunia ini bukan maunya kita. Tapi ini semua adalah rancangan Tuhan yang luar biasa buat saudara dan saya. Amin. Yang menciptakan kita itu adalah Tuhan. Tuhanlah yang membentuk kita sampai kita itu terbentuk sampai sekarang ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah sebab saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang maestro lukis, lukisan mereka sangat mahal, saudara. Karena yang melukis adalah maestro lukis.
Saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih lagi saudara dan saya. Saudara dan saya ini adalah buatan Allah yang diciptakan, dibentuk oleh Tuhan. Tuhan ini maestro agung, saudara. Amin. Saudara dan saya ini sangat-sangat mahal harganya. Amin. Sampai Tuhan sendiri yang datang ke dunia ini untuk menebus saudara dan saya. Saking mahalnya saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering melihat ada lukisan maestro yang sangat terkenal, pelukis handal yang harga lukisannya itu sampai miliaran, saudara, bahkan ada yang triliunan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau buktikan bahwa saudara dan saya itu lebih mahal daripada itu. Amin. Saudara, saya mau tanya, saudara mau nggak kalau ada orang yang memberikan saudara 5 triliun? Saudara mau nggak? Oh, pasti mau. Tapi ada satu syaratnya. Saudara menerima itu, tapi dia beli nyawa saudara. Artinya, saudara mati setelah dia membeli saudara. Saya mau tanya, saudara mau ambil uang itu atau gimana? Saya percaya saudara, pasti saudara, wah Pak Pendeta, walaupun mungkin saya hidup sederhana, hidup pas-pasan, ya memang sih saya butuh uang yang begitu banyak itu, pasti saya senang menerimanya. Tapi buat apa? Kalau saya terima itu saya mati. Artinya apa, saudara? Nyawa saudara lebih berharga daripada uang 5 triliun, 10 triliun. Nyawa saudara lebih berharga, lebih mahal daripada itu, betul? Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya itu berharga. Mungkin orang-orang di sekitar kita sudah tidak menganggap kita, mereka tidak menghormati, menghargai kita, itu urusan mereka. Urusan kita di hadapan Tuhan, saudara dan saya itu sangat-sangat berharga. Karena apa? Karena Tuhan sendiri, Allah pencipta langit dan bumi ini yang menciptakan saudara dan saya. Haleluya. Yang kedua, saudara, Tuhan adalah penebus kita. Amin. Perhatikan masih di ayat 1 di sana. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Tuhan menebus saudara dan saya itu menandakan bahwa saudara dan saya sangat berharga. Makanya Tuhan menebus kita. Menebus kita dengan cara apa? Cara mati di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan itu membuktikan bahwa saudara dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan, bukti saudara itu sangat berharga. Tuhan sendiri yang menebus dosa-dosa saudara. Amin. Karena saudara berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak mau saudara binasa. Makanya Tuhan menebus saudara. Walaupun dengan cara yang sangat tragis. Mati di atas kayu salib. Supaya saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Tuhan adalah penebus kita. Haleluya. Yang ketiga, saudara, Tuhan mengenal kita. Oh, haleluya. Sudah perhatikan, masih di ayat 1. Aku telah memanggil engkau dengan apa? Dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap pesan di sini. Bahwa Tuhan itu mengenal saudara dan saya. Dia memanggil nama kita. Artinya dia sangat mengenal pribadi kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengenal siapa kita. Tuhan mengenal karakter kita. Tuhan tahu betul. Bahkan dia lebih mengenal daripada orang-orang yang mengasihi kita. Tuhan lebih mengenal kita daripada orang tua kita yang mengenal kita. Daripada pasangan hidup kita yang mengenal kita. Tuhan jauh lebih mengenal kita. Dia tahu betul semua sisi dalam kehidupan kita. Tuhan tahu, Tuhan mengenal saudara dan saya. Amin. Haleluya. Yang keempat, saudara, Tuhan adalah setia. Amin. Makanya dia menyertai kita. Oh, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat
Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat 5. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Amin. Artinya apa, saudara? Artinya Tuhan kita adalah Allah yang setia. Amin. Mungkin kita sudah beberapa kali meninggalkan Tuhan. Kita menyangkali Tuhan. Kita meninggalkan pelayanan. Dan kita terkadang berubah setia. Tapi Tuhan tetap setia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tetap setia. Dia menyertai kita kemanapun kita pergi. Dia ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita Allah yang setia. Oleh karena itu saudaraku, jangan pernah mengkhianati Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Amin. Mungkin sudah berkata, Pak Pendeta, saya sudah bertahun-tahun melayani. Sudah bertahun-tahun berdoa. Tetapi tidak terjadi mujizat dalam hidup saya. Saya berharap saya boleh sehat, saya boleh mengalami mujizat berkat Tuhan melimpah. Tapi ternyata saya tidak mengalami apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berubah setia. Dengar baik, tetaplah setia kepada Tuhan. Walaupun mungkin saudara berharap mujizat, berharap berkat, tapi sampai sekarang ini saudara tidak mengalami mujizat. Saudara sepertinya hidupnya begitu-begitu saja, tidak diberkati. Saudara dengar baik. Tetaplah setia kepada Tuhan. Jangan berubah setia. Amin. Karena orang yang tetap setia ikut Tuhan, setia melayani Tuhan, tetap setia berdoa, tetap setia baca firman Tuhan, tetap setia walaupun ada banyak tantangan dalam hidupnya terjadi dalam kehidupannya. Saya mau katakan, tetaplah setia kepada Tuhan. Karena orang-orang yang setia kepada Tuhan, pada akhirnya mereka akan mengalami pemulihan. Mereka akan mengalami berkat-berkat dan mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kelima, saya mencatat di sini bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya. Saudara lihat ayat 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, yang kelima, Tuhan memperkenalkan dirinya bahwa Dia adalah Tuhan, Allah yang Maha Besar. Huruf besar semua kata Tuhan di sini menunjuk kepada Yahweh, Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Makanya ditegaskan lagi di sini Allah Israel. Amin. Saudara perhatikan dalam kehidupan orang-orang di sekitar orang-orang Israel, mereka punya banyak Allah. Kalau dalam terjemahan dalam Alkitab, kata Allah selain Allah Israel, Allah-Allah yang ada di sekitar orang-orang yang tinggal di sekitar Israel ditulis dengan huruf kecil Allah. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menegaskan bahwa yang bersama dengan Israel itu adalah Allah Israel. Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Amin. Banyak Allah di luar sana. Bahkan ada Allah-Allah lokal saudara di daerah-daerah kita. Tapi saya mau bilang saudara, itu bukan Allah Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang benar, Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Yang disebut di sini Allah Israel, yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Itu Allah yang benar. Selain daripada Allah Israel, itu Allah-Allah lokal. Saudara yang dikasihi Tuhan, masing-masing daerah punya Allah-Allah lokal. Dan saya mau bilang itu bukan Allah Israel.
Saudara yang dikasihi Tuhan, yang memperkenalkan diri di ayat 3 di sini adalah Allah yang benar, Allah Israel. Yang di dalam iman kita panggil dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap pesan yang luar biasa. Bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Kudus, Maha Hebat, Maha Dahsyat itu adalah Allah yang memperkenalkan dirinya kepada umatnya, memberikan kita satu peneguhan bahwa yang ada bersama-sama dengan kita adalah Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang benar. Amin. Di luar Allah Israel itu Allah yang gak benar, alias Allah palsu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah saudara dan saya mengenal Yesus Kristus Tuhan. Dia memperkenalkan dirinya kepada kita. Dia yang adalah Allah yang maha besar, maha kuasa, hebat, dahsyat, luar biasa itu. Datang ke dunia ini, memperkenalkan dirinya kepada saudara dan saya. Oh haleluya, betapa spesialnya saudara dan saya. Sehingga Allah yang maha kuasa besar itu datang menjadi sama seperti kita, yang kita kenal, yang kita sembah, yang kita muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah saudara dan saya dapat mengenal Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang terakhir, saya melihat di sini Tuhan adalah kasih. Amin. Perhatikan ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap pesan yang sangat kuat bahwa Tuhan itu adalah kasih. Amin. Dia mengasihi saudara dan saya. Oh haleluya. Di dalam kasih Tuhan itu sangat-sangat dalam maknanya saudara. Di dalam kasih Tuhan, Tuhan menerima kita apa adanya. Walaupun mungkin seringkali kita mengecewakan, menyakiti, melukai hati Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Amin. Itu luar biasanya kasih Tuhan. Kalau kasih manusia banyak pertimbangan saudara. Sekali disakiti saudara langsung dendam, langsung amarah, langsung benci, langsung kecewa. Tapi kasih Tuhan itu maknanya sangat-sangat dalam. Amin. Dia menerima kita apa adanya. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap bahwa Tuhan itu sangat mengasihi saudara dan saya. Apapun keadaan saudara saat ini, yang hanya mau menerima kita apa adanya hanya Yesus. Amin. Makanya Tuhan Yesus memberikan kita satu penyataan yang luar biasa. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oh haleluya. Saudara yang saat ini sedang banyak masalah membuat saudara lemah dalam fisik saudara. Saudara yang stres, frustasi, saudara yang sudah bangkrut, saudara yang sudah ditolak oleh keluarga saudara, saudara yang sudah merasa tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini dan sebagainya. Saya mau bilang saudara, masih ada satu pribadi yang mau menerima saudara apa adanya. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia mengasihi saudara dan saya. Janjinya kepada kita, dia akan memberi kita kelegaan. Makanya Tuhan mengundang saudara dan saya yang sudah hancur-hancuran hidupnya. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan menerima saudara apa adanya. Dan dia akan memberikan saudara kelegaan. Haleluya. Hari ini kita belajar saudara. Yang pertama, Tuhan Allah pencipta. Tuhan menciptakan saudara dan saya. Yang kedua, kita belajar bahwa Tuhan kita Allah yang penebus.
Dia menebus kita. Karena di mata Tuhan kita itu sangat-sangat berharga. Makanya Tuhan menebus kita dengan cara Dia datang ke dunia, mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Haleluya. Yang ketiga, kita belajar bahwa Tuhan itu mengenal kita secara pribadi. Amin. Dia memanggil nama kita. Artinya Tuhan mengenal kita melebihi daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Haleluya. Yang keempat, saudara, Tuhan menyertai kita. Artinya Tuhan itu setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Oh, haleluya. Yang kelima, saudara, Tuhan memperkenalkan dirinya bahwa Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Yahweh itu. Dia Allah yang Maha Kudus. Yang kita kenal, kita panggil, kita sembah, kita muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar. Haleluya. Yang terakhir, yang keenam, saudara, kita belajar bahwa Tuhan itu adalah kasih. Dia mengasihi saudara dan saya. Bentuk kasihnya itu sangat besar. Dia sudah buktikan 2000 tahun yang lalu. Karena cintanya, kasihnya yang luar biasa itu besar dalam hidup kita. Dia memberikan nyawanya. Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Dia tidak mau saudara binasa. Tuhan mau saudara diselamatkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita, segenap akal pikiran kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau mengasihi Tuhan. Dan juga mengasihi sesama kita. Karena kita orang-orang yang mendapat anugerah kasih karunia dari Tuhan. Kita juga harus mengasihi sesama kita manusia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan, pelayanan mereka diberkati Tuhan. Dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit, Tuhan lawat jamah mereka oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan, hibur mereka yang berduka cita, dan berkati semua pendengar, semua dengan berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.